I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Ini adalah hasil yang diinginkan Long Hao Chen. Saat kaki kirinya menginjak tanah, dia melompat dan terus-menerus membuat suara seperti besi. Dia menyelesaikan Lightning Thrust dengan Fire Sword-nya, segera diikuti oleh Shining Solar Strike sekali lagi. Akan dengan kejam menyerang perisai beratnya, dia menggunakan kekuatan melompat dan, untuk memperkuat kekuatan pukulannya, ditujukan ke Wang Yuan-Yuan dari atas. Tidak baik, Wang Yuan-Yuan segera khawatir. Perisai beratnya paling cocok untuk menyerang musuh dari jarak dekat, tidak menerima serangan jarak dekat. Dia sama sekali tidak bagus untuk pertahanan, jadi ketika didekati sedemikian rupa oleh Long Hao Chen, ritmenya benar-benar rusak. Shining Solar Strike Long Hao Chen sangat berat dan penuh kekuatan, meninggalkannya tanpa pilihan lain selain mundur selangkah. Dalam sekejap ini, mengutuk pedang berputar Long Hao Chen sudah meledak. Untuk Wang Yuan-Yuan yang menonjol di antara banyak prajurit, keterampilannya lebih dari itu. Mata wanita ini memiliki ekspresi yang dalam dan lebar, dan pada saat ini, melawan semua ekspektasi, dia tidak secara pasif membela diri dengan dukungan perisai besarnya yang mendominasi, tetapi tiba-tiba mengangkatnya ke atas. Memegangnya dengan kedua tangan dan bukan dengan satu tangan, dia berjinjit, mulai berputar di sekitar tempat aslinya seperti gasing yang berputar besar. Cahaya keperakan yang intens langsung dilepaskan dari perisai besarnya. Perisai berputar pemisah ruang. Saat cahaya berwarna perak beriak di sekelilingnya, Long Hao Chen menemukan keheranannya bahwa melawan perisai besar yang berputar cepat ini melepaskan cahaya keperakan yang intens, mengutuk pedang berputar terus meluncur. Tidak hanya dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari mengutuk pedang berputar, tapi dia juga sama sekali tidak bisa meminjam kekuatan. Iri hati muncul di hati Long Hao Chen. Perisai ini agak besar, tapi memiliki kualitas yang sangat bagus. Pemandangan yang muncul di hadapan mereka sangat indah. Long Hao Chen dan Wang Yuan-Yuan sama-sama bertarung dengan memutar senjata mereka secara horizontal. Keduanya melawan lawan mereka dengan sekuat tenaga, berdiri tegak di tanah dan berputar. Energi spiritual emas dan perak meletus dengan panik, saling menangkal. Kekuatan ledakan yang dahsyat membuat wasit tidak punya pilihan lain selain mendekat, bersiap untuk campur tangan kapan saja untuk mencegah pesaing berakhir dengan cedera serius. Long Hao Chen berada di tengah-tengah berputar, tubuhnya masih mengeluarkan debu ringan di sekitar. Di bawah pengaruh Condemning Revolving Sword, dan setelah merilis Fight Halo dan Imposing Ring, kekuatan serangannya meningkat pesat. Mampu mencapai prestasi seperti itu adalah bukti betapa tinggi kapasitas mentalnya. Wang Yuan-Yuan tampaknya menahan serangan Long Hao Chen, dan perisainya tidak mengalami kerusakan. Namun, di bawah tekanan ini, kedua kakinya yang berputar secara bertahap mereda, seperti gasing yang mengebor semakin dalam di tanah. Wang Yuan-Yuan tiba-tiba mengeluarkan suara menjerit, saat tangannya terus berputar dengan tergesa-gesa, membentuk pilar perak bersinar dengan diameter 1 meter yang tiba-tiba meledak. Long Hao Chen tidak lengah, mengutuk pedang berputar, dengan kejam terus menyerang, karena terkena dampak yang datang dari atas. Kekuatan yang sangat besar dengan tekanan ekstrim terkonsentrasi di dalam pilar perak yang bersinar itu. Untungnya, tubuhnya berada di bawah pengaruh skill dukungan defensif Angelic Blessing, selanjutnya menambahkan Divine Light Mantle, yang dia lepaskan tepat pada waktunya untuk mempertahankan dirinya, memungkinkan dia untuk menghindari cedera serius. Dengan kuat menginjakkan kakinya di tanah, Long Hao Chen mundur 4 atau 5 kali berturut-turut, dan berdiri kokoh di tanah, meskipun dengan susah payah. Di sisi lain, Wang Yuan-Yuan juga baru saja melompat keluar dari lubang yang dibuatnya di tanah. Space Splitting Saute, keterampilan prajurit rahasia yang tangguh dengan atribut spasial dan memiliki kekuatan ledakan yang sangat kejam. Karena Wang Yuan-Yuan berada dalam posisi bertahan yang tidak menguntungkan, dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari skill ini. Tetapi bahkan dalam keadaan ini, dengan mengandalkan serangan ini dan perisai berputar pemisah ruang, dia mampu menembus mengutuk pedang berputar Long Hao Chen. Namun, keadaan Wang Yuan-Yuan saat ini juga tidak begitu baik, dan wajahnya, yang dipenuhi dengan semangat heroik, tampak sangat pucat, saat dia terengah-engah dengan susah payah. Bersamaan dengan itu,
Dada kecilnya yang baru mulai berkembang belakangan ini terus bergerak naik turun. Setelah menggunakan dua keterampilannya yang paling hebat, konsumsi energi spiritualnya juga sangat luar biasa. Dalam aspek konsumsi, Long Hao Chen yang memiliki fisik sebagai Sion of Light jauh lebih baik. Fakta bahwa dia berhasil mempertahankan malaikat berkah adalah bukti nyata dari itu. Apakah kamu seorang Retribution Knight? Wang Yuan memandang Long Hao Chen dengan wajah tidak yakin. Long Hao Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku bisa menggunakan beberapa skill milik Guardian dan Retribution Knight. Wang Yuan masih terengah-engah, berkata, tampaknya, dalam keadaan biasa, tidak mungkin aku bisa menjadi tandinganmu. Namun, saya tidak akan menyerah. Aku akan berusaha sekuat tenaga, jadi panggil kudamu juga. Dengan equipment sampah milikmu ini, kamu tidak mungkin bisa melawan Gigantic Divine Soul Shield milikku. Mengenai perlengkapannya, sepertinya dia dalam keuntungan besar. Namun, ketika beberapa saat yang lalu, mereka bertabrakan secara berurutan, dia telah menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Sebaliknya, dari penampilan Long Hao Chen, sepertinya dia tidak mengkonsumsi banyak, jika tidak ada, miliknya. Mengutuk pedang berputar miliknya ini memiliki kekuatan pinjaman khasnya, jadi konsumsinya sendiri sangat kecil. Tapi dua skill ofensif hebat dari lawannya menghabiskan banyak energi spiritual. Saat dia berbicara, dia membalik tangan kirinya, langsung mengeluarkan permata besar. Dipenuhi dengan energi spiritual spasial, permata di tangannya ini bersinar dengan warna perak yang intens, menghasilkan kilau yang intens. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera memasukkan permata ini ke dalam yang pertama dari 9 rongga di perisainya. Kemudian, dia mengeluarkan dua permata lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memasukkannya ke rongga kedua dan ketiga. Permata ini tampak seperti mereka identik. Mereka seluruhnya berwarna emas samar, tapi ini bukanlah warna emas yang sesuai dengan atribut suci, tapi warna emas murni merah samar. Setelah permata pertama dimasukkan, aura kuat dan arogan yang tampaknya tak berujung tampaknya memenuhi perisai besar itu, menyebarkan cahaya berwarna emas murni ke sekeliling. Kehadiran yang bermartabat ini tampak seperti raja berdaulat yang mengendalikan seluruh generasi. Dan auranya begitu pekat sehingga kemuliaannya sepertinya menutupi sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Jauh dari sana, 6 pengawas utama yang bertanggung jawab atas 6 kuil besar secara bersamaan bangkit, mata mereka memasang ekspresi terkejut. Long Hao Chen yakin bahwa dia tidak tahu apa ini, tetapi bagaimana para tetua ini tidak menyadarinya. Aura ini jelas datang dari 6.000 hingga 13.000 tahun yang lalu, dari salah satu peralatan jenis senjata yang memiliki aura luar biasa yang dipertahankan dari era kejayaan. Dari kekuatan aura dan gelombangnya, peralatan ini setidaknya telah mencapai puncak Glorious Tier, hanya selangkah lagi dari Legendary Tier. Dan pada saat itu, Wang Yuan hanya memasukkan 3 dari 9 permata. Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya dengan kesembilannya? Bukankah perisai ini akan melebihi tier legendaris, untuk masuk ke dalam epic tier? Bersama dengan penyematan 3 permata, topeng fantastis muncul di perisai besar. Topeng itu tampak sangat menyeramkan, diselimuti oleh sampul berwarna emas murni. Itu terbentuk dari 5 warna, merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu. Tekanan kuat tersebar di seluruh wajah ini. Sebelumnya, Long Hao Chen merasa seolah-olah wajah yang kuat itu melepaskan semacam serangan tak penting di tubuhnya tanpa henti. Wang Yuan memegang perisainya yang besar, perlahan mengangkatnya, dan tiba-tiba, cahaya emas murni yang cemerlang mengelilingi tubuhnya. Wang Yuan tidak memakai baju besi apapun, setelah dikelilingi oleh cahaya emas murni yang cemerlang, tidak peduli apakah itu kulitnya atau pakaiannya, semuanya dipenuhi dengan cahaya misterius ini. Semacam daya pikat buas muncul dari tubuhnya. Kesadaran Long Hao Chen jauh melebihi orang normal, jadi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Wang Yuan mengumpulkan energi spiritual eksplosif tirani yang tak tertandingi di tubuhnya dan dia bisa mengaktifkan serangan fatal kapan saja. Dahi memancarkan cahaya ungu, 9 cahaya ungu bersinar, dan tanpa membutuhkan mantra, Long Hao Chen menunjuk ke depan dengan tangan kanannya, dan cahaya ungu di dahinya melebar, cahaya berkedip. Pada saat ini, Hao Yue tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Hao Yue berkepala 3, ada binar di mata Wang Yuan. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan penuh Long Hao Chen, tetapi dia juga yang terkuat saat ini.
Bukan karena dia tidak ingin menyematkan lebih banyak permata berharga di perisainya, tetapi dia hanya mewarisi 3 dari permata berharga ini. Aku adalah pewaris dari Giant Divine Soul Shield, perisai ini adalah senjata keluarga yang diturunkan dari kakek saya yang telah meninggal yang dia gunakan selama masa kejayaannya. Meskipun saat ini saya tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, perisai jiwa besar saya dekat dengan peralatan di tingkat legendaris dalam hal status. Hati-hati. Setelah berbicara, Wang Yuan berulang kali menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dengan ledakan keras, seluruh stadion bergetar hebat. Seluruh tubuhnya sudah tertutup api emas murni sambil berlari lurus menuju Long Hao Chen. Pemilik pertama dari apa yang disebut senjata keluarga ini mendiktekan bahwa hanya keturunan langsung yang dapat mewarisinya. Terlepas dari kekuatan senjata jenis ini, itu tak ternilai harganya di pasaran. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus peralatan itu, jika Anda tidak dapat menggunakannya, itu tidak lebih dari dekorasi. Terlihat jelas bahwa tanah yang diinjak Wang Yuan sebelumnya runtuh 1 meter dan memiliki diameter 1,5 meter, langkahnya jelas mengandung banyak kekuatan. Melawan kekuatan tirani perisai jiwa ilahi raksasa, Hao Yue bertindak seperti dia tidak merasakan apa-apa. 3 kepala diangkat dan sekaligus meraung. Long Hao Chen memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya, tubuhnya berkedip, dan segera, dia melompat ke punggung Hao Yue. Di bawah efek Angelic Blessing, Hao Yue juga tertutup cahaya keemasan samar. Dengan lambaian pedang api di tangan kanannya, Light Tone langsung menuju Wang Yuan. Tubuh sepanjang 4 meter Hao Yue tampak sangat gesit, karena Little Green memuntahkan seteguk udara hijau, float. Itu memiliki efek mengurangi berat badannya sendiri, memungkinkan dia untuk membawa Long Hao Chen ke ketinggian 6,5 meter dalam satu lompatan. Wang Yuan mengangkat Giant Divine Soul Shield secara horizontal dengan kedua tangannya. Dalam sekejap dia bertemu, Light Tone, pemandangan aneh muncul, Light Tone langsung pecah menjadi bintik cahaya emas, menghilang di udara. Pada saat kontak, Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan kecepatan luar biasa Giant Divine Soul Shield yang tidak dapat dibedakan oleh mata telanjang, karena bergetar hebat di area yang sangat kecil. Dengan getaran inilah, Light Tone rusak. Wang Yuan maju mengejar Hao Yue saat dia menyerang dengan perisai beratnya. Begitu 3 kepala Hao Yue keluar, mereka mulai bernyanyi, melihat serangan kuat Wang Yuan, karena 3 pancaran hampir secara bersamaan menyebar dari tubuh Hao Yue, membentuk 3 perisai elemen. Warna hijau untuk angin, warna merah untuk api, dan warna emas untuk cahaya. Pada 3 perisai elemen ini, ada tambahan atribut suci yang berasal dari malaikat berkah. Long Hao Chen memegang 2 pedangnya di depannya saat sosoknya langsung membeku, itu adalah obstruksi ilahi. Wang Yuan saat ini sangat cepat, dan Hao Yue sama sekali tidak memiliki cara untuk menghindari serangannya. Tapi Long Hao Chen masih memilih untuk bertemu langsung dengannya, karena dia ingin mencoba kekuatan ofensif dari Giant Divine Soul Shield yang telah mencapai level seperti itu. Boom, 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 dang. 4 suara ledakan berturut-turut ini mengguncang seluruh penonton. Tanpa diduga, ketiga perisai elemen ini hanya bisa menghentikan perisai jiwa ilahi raksasa ini sebentar, sebelum hancur berkeping-keping. Pada saat-saat terakhir, itu dengan keras menghantam 2 pedang berpotongan yang ditempatkan di bagian atas kepala Long Hao Chen. Seluruh tubuh Long Hao Chen benar-benar terguncang oleh dampaknya, saat cahaya keemasan menutupi tubuhnya, itu adalah Bright Vengeance. Di bawahnya, Hao Yue mundur beberapa langkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Pedang besi yang berat itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan meskipun pedang api tidak hancur, dari pembengkokan, melihat keadaannya saat ini, sepertinya itu tidak akan efektif lagi. Tangan Long Hao Chen berubah menjadi semacam kabur. Darahnya berguling-guling, karena dia nyaris tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa bahkan dengan koordinasi yang sempurna dengan Hao Yue, pukulan ini sangat sulit untuk diblokir. Sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya melebihi 500 kg. Saat bertabrakan dengan pukulan ini, Long Hao Chen tidak diragukan lagi dirugikan. Namun kerugian ini datang dengan kompensasi. Melalui tabrakan dari tipe yang paling langsung ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang perisai jiwa ilahi raksasa milik Wang Yuan. Pertama, getaran ini berasal dari kemampuan tambahan yang datang bersama dengan perisai jiwa ilahi raksasa. Tanpa kemampuan ini, tidak akan mudah baginya untuk menembus ketiga perisai elemen itu.
Kedua, karakteristik terbesar dari perisai ini adalah kekuatannya. Jika dia hanya membandingkan energi spiritual eksternalnya dengan Wang Yuanyuan, dia akan menjadi pemenang tanpa keraguan sedikitpun. Ini adalah seberapa kuat senjatanya ini. Namun, dari kelihatannya, itu bukan jalan di taman bagi Wang Yuanyuan untuk menangani perisai ini juga. Dalam sekejap mereka bertabrakan, wajahnya jelas memerah. Dan setelah itu, ketika perisai besar itu memukul mundur Long Hao Chen, langsung menghantamnya ke tanah, dan tanpa meninggalkan jejak di atasnya, kekuatan yang harus dia keluarkan jauh dari sesuatu yang seringan sebelumnya, ketika dia baru saja bergerak dan menyerang secara mekanis. Jelas, dengan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, berencana menggunakan perisai ini tidak akan mudah. Pada saat ini, dominasi seorang ksatria tampak jelas. Kedua lengan Long Hao Chen menjadi mati rasa, dan senjatanya rusak, tetapi Hao Yue tidak terluka sedikitpun. Dan ketika Long Hao Chen menggunakan obstruksi ilahi untuk memblokir perisai jiwa ilahi raksasa ini, tubuh Hao Yue masih berdiri tegak, memperkuat Long Hao Chen dengan menghilangkan sebagian dari kekuatan serangannya. Terpaksa mundur beberapa langkah, Hao Yue memanfaatkan fakta bahwa Wang Yuanyuan baru saja melancarkan serangan dengan perisainya, dan dengan goyangan tubuhnya, dia segera tiba di samping Wang Yuanyuan. Saat ekornya yang kuat menyapu, mengarah langsung ke kaki Wang Yuanyuan, dia secara bersamaan meluncurkan sejumlah besar bola api, dan pisau angin langsung ke arah Wang Yuanyuan. Secara khusus, dia membidik kedua tangannya yang memegang perisai. Little Light segera ditindaklanjuti dengan mantra, itu adalah teknik pengisian spiritual Radiant World, yang dia lepaskan sekali lagi, mengisi kembali energi spiritual Long Hao Chen.